Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita mempelajari materi tentang distribusi normal, ya, distribusi normal yang kemarin sudah binomial. Binomial itu untuk diskrit ya, kalau untuk distribusi untuk variabel acaknya yang kontinu. Oke, untuk bisa mengikuti silahkan simak ya materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, di sini distribusi normal ya. Kita tunggu dulu. Distribusi normal. Nah, sebelum ke distribusi normal, ada beberapa hal ya terkait distribusi peluang yang kita sudah ketahui bahwa distribusi peluang itu ada dua, yaitu distribusi peluang untuk variabel acak diskrit, dan sini nanti menggunakannya adalah variabel acak diskrit ya. Kemarin sudah kita pelajari variabel acak diskrit. Nah, kemudian kalau kontinu juga menggunakan variabel acak yang kontinu. Nah, yang untuk distribusi diskrit kemarin sudah pelajari, yaitu yang kita pelajari yaitu distribusi binomial. Nah, nanti untuk distribusi yang lain bisa dipelajari nanti kalau pas kuliah ya, bisa jadi kalau kuliahnya matematika ini ada pelajari yang lainnya. Kemudian untuk variabel acak kontinu, kita ada beberapa distribusi peluang untuk kontinu, yang salah satunya adalah distribusi normal. Ini nanti yang akan kita pelajari ya. Kemudian distribusi yang lain mungkin tidak kita pelajari saat ini di SMA. Nanti mungkin dipelajarinya nanti saat kalian sudah kuliah lah, paling enggak jurusan matematika seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke distribusi normal. Distribusi normal. Nah, distribusi normal itu apa? Distribusi normal itu adalah salah satu bentuk distribusi peluang yang menggunakan pendekatan kurva normal. Kurva normal itu apa? Gitu ya. Kurva normal itu distribusi data yang dianggap rata, itu dianggap ya. Jadi ciri-cirinya antara nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus itu sama. Nah, biasanya seperti ini kurvanya, bentuk kurva normal. Jadi nilai modus itu semua di sini, modus, rata-rata, median, semuanya di tengah-tengah itu merata. Jadi biasanya ini merupakan kurva yang dianggap ideal, bisa mempresentasikan data sehari-hari. Misalkan gini, data nilai ujian matematika. Nilai ujian matematika, kalau kalian lihat biasanya ya, yang nilai tinggi banget itu kan sedikit. Yang nilainya tengah-tengah itu kan banyak. Baru yang nilainya sedikit itu, nilainya kecil itu sedikit. Nah, itu seperti itu dianggap sebagai memiliki bentuk seperti kurva normal. Dan kurva normal itu bentuknya seperti ini. Dianggapnya sebagai data yang ideal gitu ya. Bentuk kurva normal itu kalau dianggapnya datanya ideal, bagus gitu. Kemudian sifat-sifat dari kurva normal itu kalau kita lihat seperti ini ya. Di sini mu itu rata-rata ya. Jadi kalau kalian sudah mempelajari rata-rata sampel dan rata-rata populasi itu ya. Kalau kemarin kan kita rata-rata sampel itu apa? X bar, ada penggunaan X bar. Nah, mu ini juga salah satu simbol untuk rata-rata. Jadi rata-rata populasi. Kemudian kurva itu selalu berada di atas sumbu X. Ingat sumbu X-nya di sini ya. Nah, kurvanya akan selalu berada di atas sumbu X. Tidak pernah menyentuh, dia hanya selalu di atas sumbu X. Kemudian bentuknya simetris. Simetris itu kanan dan kiri ini seimbang, di mana nilai rata-rata, nilai median, nilai modusnya itu selalu di sini gitu ya, di situ. Oke. Kemudian mempunyai asimtot datar yaitu sumbu X. Makanya itu nggak pernah menyentuh sumbu X karena dia asimtotnya. Tidak pernah menyentuh, hanya mendekati. Tidak pernah bersentuhan, tidak pernah nyampe ke sumbu X. Dan yang perlu diingat bahwa dari salah satu sifat kurva normal yaitu luas di bawah kurva ini adalah 1. Jadi seluruh luasan ini di bawah kurva ini nilainya adalah 1.
Ingat bahwa luas di bawah kurva normal itu adalah 1. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari saat kita menghitung peluang acak kontinu, gitu ya, peluang kontinu kan menggunakan integral. Nah, apa yang diintegralkan? Yang diintegralkan fungsi peluangnya, kan seperti itu. Nah, kalau kita melihat fungsi peluang untuk data normal, itu fungsi peluangnya benarnya seperti ini. Fungsi peluang fx, n itu distribusinya normal ya, variabel acak x dengan rata-rata mu, dan simpangan bakunya tau. Rumusnya seperti ini, 1 per tau kali akar 2pi kali E pangkat, nah panjang seperti ini ya. Nah, X tadi adalah nilai variabel acak. Misalkan kemarin sudah variabel acak berapa gitu ya, nilai X sama dengan 2 atau 3 atau kurang dari, nah itu. Kemudian mu itu rata-rata. Tau itu standar deviasinya atau simpangan bakunya. Kemudian E ini sendiri, inilah bilangan Euler yang nilainya 2,718, nah sekian itu. Banyak panjang ini. Ini bilangan Euler. Bagaimana kalau kita menghitungnya dengan cara yang kemarin, menghitung peluangnya dengan fungsinya ini, kemudian cara menghitung peluangnya kan kemarin dengan integral ya. Nah, dengan integral dengan batas X1 sampai X2 fx, padahal fx-nya ini sendiri itu panjang kayak begini nih, kayak ini nih fx-nya. Nah, kayak gini nih kalau kita bayangin aja kalau kita ngintegralin begini kan kita ngitungnya gini. Nah, itu disebut distribusi normal umum tuh begini. Umumnya tuh gini bentuknya, sepanjang ini gitu kalau kita mau ngerjain. Nah, biar nggak umum, biar kita lebih mudah mengerjakan, nah itu ada ya namanya yaitu distribusi normal baku. Jadi ini kita ubah di bentuk standarnya, standar atau bakunya. Mengubahnya bagaimana? Yaitu kita substitusikan nilai Z, di sini nilai Z, urutannya nggak pas ya. Nilai Z sama dengan X min mu dibagi tau. Itu Z-nya nilai variabel standar itu ya. Nilai standar. Nah, dari sini mu-nya itu berapa? Kalau kita ubah normal, yang normal ini tadi ke umum, kita ubah untuk normal baku bahwa mu-nya itu 0, rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1 gitu. Kita ubah ke bentuk standar. Nah, bagaimana bentuk standar itu? Jadinya begini nih. Jadi yang bentuk umum tadi kan ini yang atas nih ya, bentuk umum. Kemudian kita substitusikan nilai Z-nya, bahwa Z-nya itu diganti X min mu per tau, di mana mu-nya itu 0 dan taunya itu 1, maka peluang kita batasnya nggak pakai X lagi, tapi sudah diganti jadi Z. Kan sudah kita substitusikan tadi, jadi peluangnya berubah menjadi Z. Kemudian mu-nya 0, taunya 1. Kemudian fungsinya jadi bentuk seperti ini. 1 per akar 2pi masih E pangkat sekian gitu ya. Nah, ini adalah distribusi normal untuk yang standar. Nah, bagaimana menghitung peluangnya gitu ya? Menghitung peluang itu akan kemarin ada 2 cara. Ada pertama yang kita pelajari sebelumnya kan dengan cara yang pertama, dengan menggunakan integral luas daerah di bawah kurvanya gitu ya, luas daerahnya berapa. Nah, kalau kita misalkan menghitung dengan cara ini, integralin ini nih, bayangin aja integralin bentuk begini kan repot banget gitu kan, banyak banget gitu kalau kita menghitung dengan integral. Maka dari itu ada langkah kedua atau langkah kedua sih, cara kedua yaitu dengan menggunakan tabel dari distribusi Z atau tabel Z biasanya disebut sebagai tabel distribusi normal atau biasa disebut tabel Z. Z tadi kan sudah kita sebagai normal standar tadi ya. Nah, sebelum kita mempelajari cara menghitung peluangnya, maka kita lihat dulu bagaimana cara membaca tabelnya gitu. Nah, tabel, sebelum ke tabel kita lihat kalau makna dari misalkan saya punya tentukan peluang di sini, peluang Z antara Z1 sampai Z2, itu artinya adalah luas daerah di bawah kurva antara Z1 dan Z2. Perlu diingat, normal standar tadi rata-ratanya 0, jadi tengahnya ini 0 ya. 0 itu anunya di sini, tengah sini. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Artinya, kalau kita mencari nilai Z antara min 1,12 sampai 0,92, berarti ini maksudnya adalah kita menghitung
luas antara -1,12 hingga 0,92. Ini yang kita cari, luasan ini. Nah, kalau mau pakai integral bisa integral fungsinya dengan batas ini sampai ini. Bisa juga kalau normal standar itu ada tabelnya, nanti bisa kita lihat dari tabel. Cara membacanya nanti kita pelajari. Kemudian, misalkan ada pertanyaan lain. Z kurang dari min 1,24. Nah, kita lihat, misalkan min 124 itu di sini. Kalau kurang dari min 1,24, berarti semua yang di sebelah kirinya min 1,24. Nah, gimana cara bacanya ya nanti ya. Kemudian, kalau nilai Z antara 0 sampai Z1 gitu ya, berarti 0 kan di tengah-tengahnya sampai Z1, maka ini yang dihitung. Nah, cara membaca tabel itu tergantung tabelnya. Jadi distribusi normal standar ini itu ada banyak jenis tabelnya. Jadi yang perlu kalian perhatikan setiap jenis tabel itu, perhatikan di sini paling atas ini nih. Nih ya, paling atas ini. Biasanya ini adalah salah satu apa tuh namanya? Indikasi tabelnya itu ya. Tabelnya ini nah, tabelnya ini tuh menggambarkan gambarnya siapa, luasnya mana. Dari tabel ini menggambarkan luas antara 0 sampai Z. Itu tabel ini gitu ya. Hanya tabel ini doang. Apakah ada bentuk lain? Ada, nanti kita lihat. Jadi kalau kita mau mengambil nilai Z-nya misalkan 1,12 gitu ya. 1,12, kita lihat dulu di sini Z-nya adalah 1,1, 2-nya ke kanan. Jadi nilai 1,12 itu di sini. Yang saya gambar ini, kotak ini berarti kita mencari 1,64. Nah, maka di sini. Yang ini kita mencari nilai Z-nya dari 0 sampai 2,33. Lihat atasnya 3. Nah, ini mempengaruhi, hasil angka ini mempengaruhi tergantung gambarnya ini. Oh, tabel ini presentasi dari 0 sampai Z. Apakah bentuk lain? Bisa ada bentuk lain. Ya, bentuk lain. Nah, ini misalkan yang kiri dulu. Gambarnya di atasnya tuh begini nih. Dari ke kiri ya. Nah, itu tuh hanya luasan ini doang gitu. Jadi dari main ini ya, di bawah normal ini, di bawah under the standard normal provided to the left of, berarti sebelah kirinya. Jadi yang min 3,4 kurang dari min 3,4 kalau Z-nya di sini. Nah, gitu semua di belah kiri itu ini mencerminkan itu gambarnya ini. Nah, begitu juga dengan yang ini nih. Kalau ini berarti luasnya ini. Luasnya dari sini sampai sana gitu, sampai Z-nya. Berarti melebihi setengahnya gitu. Nanti penggunaan ini beda-beda itu. Beda-beda. Jadi tabelnya itu macam-macam. Tapi nanti sesuaikan dengan gambarnya ini ya. Jadi kalau kita mencari 1,0 kurang dari 1,0 gitu ya. Kurang dari 1,0 berarti sini udah kurang dari 1,0 1,001 gitu. 1,01 tuh di sini, 1,01. Nah, di sini 0,8438. Berarti kan sini semua gitu, semua yang kurang dari 0,1 semuanya. Nah, kita lihat sebagai contoh gimana sih cara membaca tabel. Nah, pertanyaan pertama di sini sebagai contoh ya. Saya mencari nilai Z antara 0 sampai 1,34. Saya pakai tabelnya yang ini. Tabel ini presentasi dari tabel ini. Dari 0 sampai Z. Luas di bawah kurva normal standar dari 0 sampai Z. Ini sudah, sudah sesuai nih ya. Berarti kalau kita mencari peluang antara 0, di mana Z-nya itu antara 1,34 gitu ya. Nih, langsung nih. Sudah langsung pakai ini. Berarti sudah sesuai dengan kurva ini, tabelnya sudah sesuai dengan gambarnya ini. Berarti tinggal nyari nih 1,34. 1,3 di sini. Ingat 4 di sini ya. Berarti 1,34 itu adalah kita tarik. Nah, ini ya. Jadi
0 sampai 134 itu peluangnya adalah 0,4099. Nah, kita nggak usah ngitung integralnya. Kita tinggal, lihat tabelnya. 0,4099. Nah, ini tergantung tabelnya ya. Jadi kalau tabelnya kamu punyanya yang kiri semua, ya ini harus disesuaikan. Gimana? Jadi kita nanti menggunakan tabel yang ini aja ya, yang dari 0 sampai sekian gitu ya. Jadi yang kiri nanti kita sesuaikan. Kita cek, kita lihat. Misalkan ini. Saya pertanyaannya peluang antara min 1,12 Z sampai 0,92. Nah, kita lihat, kita kan baru punyanya tabel ini, itu hanya yang bagian sini tok, belum yang kiri. Nah, 0,9 berarti kita sama aja mencari peluang dari min 1,12 sampai 0 gitu ya. Sampai 0 ditambah peluang dari 0 sampai 0,92. Nah, gitu. Kita lihat sama dengan di sini ya. Kita yang belakang dulu. 0,092. Ini bukan X, Y, Z. Nah, ini kita lihat 0,92. 0,9 di sini, 2 di sini. Jadi 0 sampai 0,92 itu nilainya ini. Yaitu tambah 0,3212. Nah, sedangkan yang ini bagaimana? Gitu. Kan tadi dibilang bahwa kurva ini simetris, kanan dan kiri sama. Berarti kalau kita mencari peluang antara 0 sampai 1, Z sampai 1,12 gitu ya. Nah, kan simetris, kanan dan kiri sama. Nah, ini sama aja kita mencari min 1,12 sampai 0. Ini tuh sama gitu ya, karena simetris. Maka dari itu untuk min 1,12 sampai dengan 0 sama aja kita mencari yang 0 sampai 1,12. Nah, kita cari yang 1,12. 1,12 di mana? Oh, di sini. Berarti ini nilainya adalah 0,3686. Nah, ini kita tambahin. Hasilnya adalah 8. Ini 9 ya. Terus 8. Nah, 0,6898. Sekarang kita lihat contoh satu lagi. Nah, ini kita mencari peluang di mana nilai Z-nya itu kurang dari min 1,24. Nah, bagaimana ini gitu kan? Padahal kurva ini mempresentasikan gambar bawah ini ya, lihat dari 0 sampai Z yang dipresentasikan dari tabel itu hanya di sini gitu. Kok yang diminta min 1,24 kan gitu ya. Jadi gimana nih ngitungnya kan gitu. Perlu diingat bahwa tadi ya, ini simetris bukan? Sini sama sana. Iya, simetris. Berarti min 1 kurang dari min 124 sama aja kita mencari yang di sini nih 1,24. Sama, kita nyari di sini. Nah, sama kita nyari di sini tuh sama. Berarti padahal tabel ini hanya untuk bentuk begini. Harusnya kan sini nih. Nah, perlu diingat bahwa di sini itu kan dari 0 sampai 1,24 ya. Yang dicari sebelah kanannya. Padahal kurva utuh ini bawah semuanya kalau kita hitung itu nilainya kan 1, peluangnya 1. Karena katanya tadi simetris, maka setengahnya, separohnya kan nilainya setengah, separohnya. Berarti seluruh begini itu setengah. Saya gambar warna lain. Nah, seluruhnya ini sampai sana itu kan setengah, ya enggak? 0,5. Sedangkan tabel ini hanya mempercayakan bentuk yang luas di sini tok, ya enggak, tabel. Yang dicari padahal yang di sini. Ya enggak? Maka dari itu nilai Z kurang dari min 1,24 sama aja kita mencari nilai dari 0,5 dikurangi gitu ya, kan setengah seluruhnya toh.
dikurangi yang biru. Yang biru tadi kan sudah kita ketahui bahwa itu kan hasil dari tabel kan, peluang dari 0 Z sampai 1,24. Nah, berarti ini 0,5 dikurangi. Nah, 1,24 itu berapa? 1,2 di sini, 4-nya di sini. Ya, 1,24. Benar kan? Tarik garis ya. Nih. Jadi 0,5 dikurangi 0,3925. Nah, ini tinggal dihitung nih hasilnya berapa, ngitungnya 0,5 dikurangi 0,3925. Nanti kita bisa dihitung sendiri. Hasilnya berapa? 0, berapa gitu ya. Nah, ini bisa dicek ya. Nah, itu cara baca tabelnya. Nah, bagaimana kalau sudah contoh ke penyelesaian soal gitu ya. Sebagai contoh di sini. Suatu jenis baterai, rata-rata dia berumur hanya 3 tahun. Dengan simpangan bakunya 0,5 tahun. Jika umur baterai diasumsikan berdistribusi normal. Nah, normal ya, udah dibilang ya. Tentukan peluang umur baterai tertentu tadi akan berumur kurang dari 2,4 tahun. Dari soal ini bisa kita ketahui rata-rata umurnya adalah 3 tahun. Rata-rata dia apa? Mu-nya 3. Simpangan bakunya tadi tahunnya adalah 0,5. Yang ditanyakan peluang saat X ya, variabel acak X-nya kurang dari 2,4. Ya. X kurang dari 2,4. Kalau ngitung pakai tabel kan kita harus substitusikan nilai Z-nya. Z tadi rumusnya apa? Ini di pojok ada nih. X-nya 2,4 dikurangi mu rata-rata 3 dibagi tahunnya, simpangan bakunya 0,5. Nah, ini kalau kalian hitung, ini minus ya. Minus 0,6 dibagi 0,5. Berarti ini min 1,2. Nah, berarti setelah kita konversi ke Z, berarti yang kita hitung peluang saat nilai Z kurang dari min 1,2. Di manakah itu gitu ya? Lihat ini gambarnya, berarti min 1,2 berarti minus di sebelah kiri ya. 1,2 minusnya berarti di sini yang kita hitung. Peluangnya berapa nih di sini gitu. Caranya kayak tadi. Berarti peluang min 1,2 itu kalau kita menggunakan tabel ini, kan tabelnya yang bentuk ini nih bentuknya. Nah, ini berarti kita harus menghitung kayak tadi. Peluang Z kurang dari min 1,2 itu sama aja kita menghitung 0,5 dikurangi saat peluang dari Z-nya antara 0 sampai 1,2. Nah, kan sama aja kita sini ya. Menghitung yang sini toh 1,2. Belah sini itu sama. Padahal tabel itu hanya presentasi dari sini. Jadi kalau dari 0 sampai ke sana semua itu kan setengah. Berarti kalau menghitung di sini itu setengah dikurangi yang tabel. Tabel kan hasilnya ini tahu sini tahu. Nah, berarti sama aja 0,5 dikurangi dari 0 sampai 1,2. 1,2 tuh di sini 1,20 ya, berarti ini ya. Di 0,3849. Nah, ini tinggal kalian hitung nih. 0,5 dikurangi 0,3849. Berapa ini sama dengannya? 0,1151. Nah, ini nilai peluangnya. Gitu. Kalau sudah ke soal. Sekarang contoh yang kedua. Nah, sebagai contoh di sini, dalam suatu industri elektronik,
ditetapkan batas penerimaan suatu produk itu 3 plus minus antara ya 0,01. Jika parameter produk di luar batas tersebut dinyatakan cacat. Jadi kalau lebih dari ini tuh cacat. Artinya di luar rentang ini gitu ya. Tidak bisa dipasarkan. Anggap aja tidak bisa dipasarkan lagi. Jelek atau gimana gitu ya. Jika diketahui produk yang dihasilkan berdistribusi normal dengan simpangan baku ini. Berapa persen produk yang dinyatakan cacat? Kita lihat, berarti mu-nya itu kan rata-rata di 3 ya. Simpangan bakunya yaitu 0,005. Yang ditanyakan yang cacat, berarti yang cacat itu adalah yang di luar ini ya. Yang di luar ini ya. Ingat, kalau yang plusnya gitu ya, yang lebihnya itu kan 3 ditambah 0,01, artinya 3,01. Kemudian yang kirinya 3 dikurangi 0,01, 2,99. Yang kita cari adalah nilai peluang yang X-nya kurang, kan bisa kurang dari 2,99 dan gitu ya. Dan ditambah, kan yang cacat itu kan berarti yang di bawah ini dan di atas ini. Dan peluang saat X-nya lebih dari 3,61. Nah, ini kita hitung satu-satu. Kita mau menghitung dulu untuk peluangnya X kurang dari 2,99 gitu ya. Ini kita konversi kepada Z-nya gitu. Pada Z itu 2,99 dikurangi mu-nya 3 dibagi taunya 0,005. Nah, ini berapa gitu ya? Minus toh? Dibagi 0,005. Ini berapa hasilnya? Minus 2 ya. Nah, kalian cari nih, berarti kita nyari saat peluang Z-nya kurang dari minus 2. Nanti tabelnya lebih dari ini ya. Di bawahnya lagi ya, nih nggak kelihatan nih di tabel. Nanti kalian hitung lagi. Kemudian satu lagi juga, gimana saat P-nya, peluangnya saat X-nya di atas 3,01. Nah, ini kalian hitung. Gitu ya. Peluangnya berapa. Jadi kita menghitung yang ini dan ini gitu. Peluangnya. Ya, nanti kalian lanjutin ya. Nanti setelah ini ada tambahan materi soal, silakan nanti dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.